Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Pak Asis ya. Selamat siang Ibu. Hari ini kita akan fokus pada demonstrasi percakapan coaching Pak ya. Iya Sebelum Ibu. kita sebelum kita mulai, saya ingin kita sama-sama memahami tujuan dari sesi ini. Kira-kira apa yang ingin Bapak capai melalui percakapan coaching ini nanti Pak? Iya. Tujuan saya itu untuk membantu coach agar lebih percaya diri dalam menerapkan strategi pembelajaran baru yang telah dipelajarinya Ibu. Selain itu, saya juga ingin membantunya mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi dan mencari solusi bersama Bu. Tujuan yang sangat baik Pak ya. Kira-kira bagaimana cara Bapak merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira strategi apa yang akan Bapak gunakan untuk membantu coach mencapai tujuannya? Ya, saya akan memulai dengan mendengarkan secara aktif apa yang menjadi kekhawatiran dan harapan coach. Kemudian, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuka pikiran agar coach dapat merefleksikan praktik pembelajarannya. Yang terakhir, nanti saya akan membantu coach menyusun rencana aksi yang konkret, Bu. Terdengar sangat baik Pak ya rencananya. Kira-kira ada hal-hal spesifik yang Anda tekankan selama percakapan coaching nanti? Misalnya, apakah ada teknik atau pendekatan tertentu yang ingin Bapak coba? Ya, saya ingin memastikan bahwa coach merasa nyaman dan aman untuk berbagi pikiran dan perasaannya. Selain itu, saya juga ingin menjaga fokus pada tujuan yang ingin dicapainya, Bu. Bagus sekali Pak ya. Ingat ya kita kalau kita melakukan coaching ini tugas kita adalah memfasilitasi Pak ya proses pelajaran coaching, bukan memberikan solusi. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang mengundang pemikiran kritis dan mendorong coaching untuk menemukan jawabannya sendiri. Oke, boleh Kak kita mulai Pak coachingnya. Saya nanti Siap, Bu. Siap. Pak. Oke. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Sis. Selamat siang, Ibu Ani. Ini Pak Sis, kenapa ini tadi kan saya ada chat pribadi sama Pak Sis nih. Iya, Ibu. Mengenai tentang saya ingin berbicara Pak tentang masalah saya di sekolah, yaitu tentang masalah tulisan anak-anak ini Pak. Yang di kelas saya itu Pak ya, tulisan mereka itu kadang-kadang sering kurang rapi Pak, terlihat acak-acakan. Nah, dan banyak yang tidak mau mengikuti ejaan yang benar. Misalnya begini Pak, pada saat mereka itu menulis, kadang-kadang huruf besar itu ditaruh mereka di tengah-tengah kalimat, dan lagi tulisan mereka itu kadang-kadang tidak rapi itu Pak, sehingga saya itu susah kalau untuk memeriksa hasil dari ulangan mereka itu sehari-hari itu Pak. Oh iya, jadi masalah tulisan anak-anak yang kurang rapi Bu ya, dan Ya Pak. tentang mengikuti ejaan yang benar, seperti itu Bu ya? Iya Pak. Iya, terus apa yang ingin Ibu capai berkaitan dengan masalah ini Bu? Mungkin nih Pak ya, keinginan saya itu anak-anak itu bisa menulis dengan lebih rapi Pak, dan menggunakan ejaan yang benar, sehingga pada saat saya menilai hasil kerja mereka, maka akan lebih mudah bagi saya untuk mengoreksi hasil dari mereka Pak. Sehingga saya berharap ini bisa membantu mereka merasa lebih percaya pada saat mereka menulis Pak. Wah, itu tujuan yang bagus Bu. Jadi Ibu ingin anak-anak menulis bisa
lebih rapi lagi. Sekarang Ibu, penyebab utama dari tulisan mereka yang kurang rapi dan ejaan yang salah itu apa kira-kira Bu? Mungkin yang pertama mungkin beberapa faktor Pak ya, saya lihat dari kurangnya pemahaman mereka tentang kaidah ejaan Pak ya. Mungkin pada saat mereka menulis itu mereka hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, tapi mereka tidak tahu apa guna atau ejaan yang mereka tulis itu Pak. Selain itu mereka juga kadang-kadang ini Pak, mungkin terburu-buru saat menulis, pengen cepat selesai gitu, sehingga saat menulis itu mereka tidak rapi Pak, sehingga tulisan itu acak-acakan. Karena itulah saya kadang-kadang bingung Pak melihat tulisan mereka itu. Saya sudah berusaha untuk memperbaikinya, kadang-kadang saya beri waktu anak-anak itu untuk menulis supaya tulisan mereka tidak teracak-acakan, sehingga saya lebih mudah untuk mengkoreksinya itu Pak. Oh, jadi tentang kaidah ejaan yang kurang tepat yang digunakan anak-anak, selain itu tulisan mereka itu kurang rapi karena terburu-buru saat menulis Bu ya? Iya Pak, kadang-kadang Jadi, anak-anak itu Pak. ya, memang sangat penting untuk memahami masalah ini Bu. Untuk mengatasi masalah ini, kira-kira tindakan apa yang ingin Ibu lakukan untuk membantu anak-anak Ibu? Saya berpikir begini Pak ya, mungkin saya akan mengadakan sesi tambahan tentang bagaimana menuliskan ejaan itu dengan benar, dan mungkin saya akan memberikan latihan menulis yang lebih menarik mungkin Pak ya. Mungkin saya akan mengadakan lomba atau kompetisi menulis agar anak-anak ini mungkin menjadi termotivasi Pak, bagaimana menulis itu secara baik, rapi dan indah, sehingga mudah untuk kita pahami apa yang mereka tulis itu mungkin nanti Pak. Oh, itu ide yang sangat baik itu Bu. Jadi mengadakan semacam kompetisi menulis gitu Bu ya? Iya Pak. Iya. Selain itu, Ibu bisa menyediakan contoh tulisan yang rapi dan benar sebagai referensi mungkin Bu ya? Iya. Apakah ada langkah yang lain yang ingin Ibu tambahkan mungkin? Mungkin ini Pak ya, memberikan mereka itu lebih banyak waktu untuk menulis. Karena kadang-kadang begini Pak, di kelas itu kan kita belajarnya menulis itu untuk saat ini itu sangat kurang Pak. Karena pembelajaran kita sekarang ini kan anak-anak itu hanya kadang-kadang melihat video pembelajaran, terus mereka langsung menanggapi sebuah cerita tanpa adanya praktek menulis yang kurang efektif, sehingga mungkin pada saat itulah anak-anak itu baru pikir pada saat mereka menulis itu ya sebisa mereka aja tanpa memikirkan kaidah daripada ejaan yang mereka tulis itu Pak. Iya, bagus sekali itu Bu. Jadi beri banyak waktu saat menulis agar anak tidak terburu-buru seperti itu Bu ya. Iya Pak. Jadi biar tulisan anak lebih rapi dan mengikuti kaidah yang benar. Iya Pak. Mari kita diskusikan Ibu, kira-kira siapa yang dapat bertanggung jawab untuk setiap langkah-langkah ini Bu? Mungkin untuk sementara ini Pak saya akan mengatur sesi tambahan itu ya melalui kompetisi menulis tersebut Pak ya. Mungkin juga saya akan melibatkan teman-teman di sekolah dan sejawat saya untuk mengajak, atau mungkin nanti Pak saya bisa mengadakan lomba antar kelas menulis indah itu Pak ya, dengan menjadwalkan waktu untuk mereka lebih banyak latihan tentang kaidah ejaan yang benar itu bagaimana Pak. Ya, bagus sekali itu Bu. Terlihat seperti rencana yang sangat solid. Jadi Ya, kompetisi menulis. ya. Apakah Ibu merasa siap untuk melaksanakan rencana ini Ibu? Insya Allah Pak, saya akan berusaha untuk menjalankan ini. Mungkin dengan hal ini tadi bisa membuat anak-anak tadi mengerti bahwa pentingnya tentang kaidah ejaan yang benar itu dalam menulis,
sehingga tidak pada saat mereka salah menulis maka akan apa ini Pak ya, arti dari kaidah bacaan itu mungkin akan lebih jelas kalau mereka itu sesuai menulis dengan kaidah ejaan mereka itu. Jadi terima kasih ya Pak atas bantuan Bapak yang telah memberikan arah kepada saya pada saat ini. Sama-sama Ibu. Semoga Ibu kedepannya lebih sukses lagi dalam memperbaiki tulisan anak-anak. Ingat, yang penting untuk terus memantau perkembangan anak-anak dan melakukan penyesuaian jika itu memang diperlukan. Saya percaya Ibu bisa membuat perubahan yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Ibu. Semoga kita nanti bertemu dengan keadaan yang lebih baik lagi. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak atas demonstrasi coaching Bapak tadi. Bagus sekali Pak ya. Iya Bu. Semoga bermanfaat untuk coachingnya, untuk kita sendiri. Kira-kira bagaimana Bapak menilai Bapak diri sendiri, penampilan Bapak dalam sesi coaching tadi Pak? Iya, jadi secara keseluruhan saya itu sudah merasa cukup puas lah Bu dengan performa saya. Saya merasa berhasil membangun hubungan yang baik dengan coach dan berhasil membantunya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Jadi alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Bapak berhasil membangun kemitraan, jadi kita sama sejajar gitu Pak ya. Nggih Bu, iya Bu. Sekali. Bagaimana Bapak menilai apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Ya, saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu cukup efektif dalam menggali pemikiran coach Ibu. Selain itu, coach juga terlihat lebih terbuka dan nyaman untuk berbagi setelah sesi berakhir. Itu sudah memang terlihat seperti itu Ibu. Ya Pak, saya juga memperhatikan itu Pak ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Siap Ibu. Saya mengamati tadi pada saat Bapak membicarakan tentang pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif, tentang bagaimana Anda memberikan contoh konkret yang relevan dengan pengalaman coach, itu sudah sesuai Pak, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk atau kita mau Pak ya. Bagaimana Bapak pendapat Anda mendengar ini? Ya, terima kasih Bu atas umpan baliknya Bu. Saya senang mendengar bahwa contoh yang saya berikan dinilai relevan, itu aja Bu. Ya, namun ada beberapa ya, saya melihat hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya, tadi Bapak kan memberikan kesimpulan di akhir sesi. Bapak cenderung memberikan kesimpulan yang terlalu cepat Pak. Sebetulnya kalau merujuk ke standar, kita sebaiknya memberikan waktu lebih kepada coach tersebut untuk merumuskan kesimpulannya sendiri. Bagaimana pendapat Bapak? Betul Ibu, saya mengerti Ibu. Saya terkadang terlalu bersemangat untuk membantu coach sehingga kurang memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir sendiri. Seperti itu Ibu. Ya, itu wajar Pak ya. Kita kan semua dalam proses belajar. Iya Ibu. Ya, bagaimana jika kita coba untuk mengembangkan strategi agar Bapak bisa lebih sabar dalam memberikan kesimpulan? Mungkin kita bisa mencoba teknik refleksi yang berbeda atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka, Pak, untuk mendorong coach merumuskan kesimpulannya sendiri, gitu, Pak. Iya, saya setuju Ibu. Jadi saya akan mencoba menerapkan strategi tersebut pada sesi coaching berikutnya mungkin Bu ya. Ya, baik sekali Pak ya. Selain itu saya juga mengamati Pak, Bapak sangat baik dalam mendengarkan aktif tuh Pak. Namun ada beberapa momen di mana mungkin Bapak memberikan lebih banyak afirmasi verbal untuk membuat coach merasa lebih dihargai gitu Pak ya. Misalnya ketika coach berbagi tentang tantangan yang dihadapinya, Bapak bisa menambahkan kalimat seperti ini. Saya mengerti perasaan Ibu, atau itu adalah tantangan yang cukup besar Bu, gitu. Ya,
Terima kasih Ibu atas masukannya. Saya akan lebih memperhatikan hal itu ke depannya Ibu. Oke, sangat baik Pak ya. Bagus sekali coaching hari ini. Semoga coaching ini ada proses yang berkelanjutan. Teruslah berlatih dan berlatih untuk meningkatkan keterampilan kita semua Pak ya. Iya Ibu. Nah, saya akhiri Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Baik.